Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mengupdate hasil dari penggantian tersier yang terbuat dari tunas air akan kami rubah menjadi tersier yang ditumbuhkan dari batang sekunder itu sendiri. Apalagi di sini yang kita lakukan adalah bat yang sudah expired atau kadaluarsa teman-teman. Jadi sudah kering, bahkan ada yang tidak muncul sama sekali, tidak kelihatan. Ini teman-teman, persiapan apa saja yang kami lakukan, mari kita update dulu untuk kali ini hasilnya seperti apa. Ini teman-teman, sudah banyak yang nongol teman-teman. Ada sudah yang 5 daun, ada juga yang masih baru muncul teman-teman. Mari kita sama-sama update. Kita mempunyai tersier sejumlah sekitar 60 tersier teman-teman. Namun kali ini sudah sekitar 30 lebih tersier yang sudah muncul teman-teman. Makanya saya pengen buru-buru update teman-teman. Walaupun seperti ini saya sudah anggap sudah muncul teman-teman. Nih, coba kita lihat lebih jelas. Oke teman-teman, nih ya. Nah, ini teman-teman. Lanjut sebelah sana teman-teman. Ya, ini yang baru muncul segede biji kelenteng atau biji kapuk teman-teman. Yang diawali dari segede biji sawi. Nah, nanti setelah gede teman-teman seperti ini. Alhamdulillah teman-teman ya. Nih sudah ada sekitar 3 daun. Oke teman-teman, ini kita update semua. Yang seperti ini persiapannya adalah yang pertama pemangkasan akar tunjang, itu paling penting ya. Lalu yang kedua menumbuhkan tunas bat dari tersier yang terbuat dari tunas air yang kita pangkas, sisakan satu mata tunas untuk memancing tunas bat yang ada di sekunder ini teman-teman. Nih sudah lumayan bagus. Ini bekas yang kita pangkas tunas airnya teman-teman. Nih ya, ini yang kita pangkas itu bisa lihat teman-teman nih ya. Dan sudah banyak yang keluar, hampir 30 lebih, 50% dari 60 tersier yang ada. Ini juga sudah mau nongol teman-teman. Dan di sana juga sudah teman-teman. Oke, kita lihat juga yang sebelah ujung itu teman-teman. Nah, yang persiapan kita lakukan selain kita memangkas akar, kami juga menyisakan 2 tersier yang ada di ujung teman-teman agar tidak mati. Tetapi kali ini kami akan melakukan yang sebenarnya untuk menumbuhkan bat yang expired ini teman-teman kurang efisien, tetapi hasilnya cukup efektif ya teman-teman. Dari hanya tanda putih segede jarum teman-teman, sekarang sudah berubah menjadi segede biji sawi teman-teman. Nih ya, lihat ya. Dan waktu itu kita pangkas di sini teman-teman, di video pendek ada. Nah, setelah segede biji sawi nanti dia akan berubah segede biji kapuk teman-teman. Nih, atau kelenteng. Coba kita lihat nih. Oke ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti akan pecah seperti ini teman-teman. Oke, lebih jelas tuh. Tuh, sudah 1 daun teman-teman. Dan di depan sana ya, ini juga sudah segede kelenteng biji kapuk. Nah, itu teman-teman di sana sudah tinggi. Ada beberapa batang yang masih kita sisakan dari batang tersier. Kita sisakan 1 tunas ini, masih ada contoh 1. Kalau tidak kita buang, ternyata di pangkalnya itu batnya dia mendelep lagi teman-teman. Jadi tidak bisa keluar.
Oke teman-teman, coba kita lihat apa yang kita lakukan setiap hari. Makanya cara ini menurut saya teman-teman ya kurang efisien, karena hampir setiap hari kami melakukan ini teman-teman. Penyemprotan abasel dengan dosis rendah ya, dengan amilstastop teman-teman, nih dengan dosis rendah ya teman-teman. Makanya kami untuk mengoplosnya itu kita memakai sekaligus dengan air sebanyak 6 liter teman-teman. Dengan 6 liter air ini kami biasa memberikan abasel sejumlah 8 tetes teman-teman. Coba lihat ya, kita hitung. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Dan amilstastopnya juga 8 teman-teman. Ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke teman. Jadi setelah kita oplos begini teman-teman, biasanya kita melakukan sekaligus. Jadi kami melakukan cara ini tidak perlu ditiru dulu teman-teman ya, karena walaupun efektif tetapi kurang efisiennya itu karena kita setiap pagi teman-teman dan sore itu harus menyemprot cairan ini tuh teman-teman ya, untuk menghilangkan jamur yang ada di bat tersebut sekitarnya, dan terutama trip teman-teman dari amamektin yang ada di abasel itu. Makanya kami menggunakan semprotan kecil supaya tidak begitu melelahkan. Inilah yang kita lakukan teman-teman. Coba kita lihat nih, bismillah nih, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya melakukan setiap pagi dan sore, walaupun ini teman-teman sudah keluar satu daun, itu tetap kita semprot tapi agak jauh teman-teman. Nah ini teman-teman seperti ini, apalagi yang belum nongol seperti ini teman-teman, kita harus lebih tebal. Dan seperti ini juga harus dikawal teman-teman. Ini ya yang sudah segede biji kapuk ini teman-teman ya, ini harus dikawal dari trip. Ini juga teman-teman ya, ini harus dikawal dari trip. Jangan sampai trip itu mengganggu pertumbuhan bat ini. Nah, terutama teman-teman yang belum ada tanda-tanda seperti ini, kemarin saya paksakan untuk saya potong beberapa tunas teman-teman, belum ada titik pun belum ada, tapi nggak apa-apa, walaupun nanti nggak tumbuh, mudah-mudahan di kemudian hari tumbuh teman-teman. Nih ya, yang sudah nongol segede biji sawi teman-teman, ini kita lakukan seperti ini. Makanya ini cara ini adalah kurang efisien karena memerlukan waktu. Tetapi kalau teman-teman pensiunan yang banyak waktu teman-teman ya, bisa dilakukan ini teman-teman, tapi tidak untuk skala produksi teman-teman, karena hal ini kami baru melakukan 2 kali teman-teman. Pada saat musim penghujan kita lakukan, berhasil, pembuahannya sangat bagus dari bat ya, lebih bagus daripada tunas air. Lalu di sini kita melakukan untuk di musim kemarau. Kalau di musim hujan nggak perlu disemprot terlalu sering, hanya 2 kali seminggu teman-teman. Ini sengaja kami tidak pangkas ya di sini teman-teman ya. Bagaimana kalau tanda yang ada di sini ini, bat sini ini, kalau kita tumbuhkan di sini, ternyata tanda yang ada di sini tenggelam lagi teman-teman. Kalau tidak kita pangkas, segera pangkas ya. Nih. Tapi nggak apa-apa, ini saya ambil tersier yang terbaik untuk nyoba nanti dibandingkan dengan kalau ditumbuhkan dengan bat. Hasilnya buahnya seperti apa, karena di musim hujan itu hasilnya masih tetap bagus yang dari bat teman-teman. Kualitasnya buahnya juga lebih baik. Ini teman-teman sudah pada nongol, alhamdulillah. Tadi malam juga terbantu oleh adanya
hujan walaupun hanya sebentar ya teman-teman nih. Tapi walaupun sudah ada hujan, ada air teman-teman, tetapi harus dilakukan penyemprotan abamectin ini untuk mengawal supaya tidak terjangkit trip teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi tunas-tunas ini harus kita kawal. Ya ini sebetulnya kita sudah terlambat untuk menyemprot, harusnya tadi pagi-pagi itu, tapi ini sudah jam 8 lebih. Tapi karena tidak ada matahari yang terik, jadi masih kita bisa lakukan. Oke teman-teman, untuk sementara 2 tersier itu ya masih kita jaga untuk keberlangsungan hidup dari pohon ini, karena daun-daun ini masih muda teman-teman, belum hijau tua. Nanti kalau sudah di atas 7 daun, insya Allah nanti di sana bisa dipangkas. Tapi kalau sudah merata, yang paling penting persiapan dari awal teman-teman adalah ini teman-teman ya. Nih, ini adalah sulur ya teman-teman. Sulur ini teman-teman kita nggak buang, kita tempatkan, kita dudukkan pada porsinya. Kalau sebagai rambatan, kita bikin rambatannya di sini teman-teman. Jadi ini berfungsi sekali karena sulur ini dapat memperbesar poin ini teman-teman, atau nut ini di sampingnya itu. Karena disitulah sebenarnya di sini ini ya, tempat nut ini adalah tempat energi atau karbohidrat, tempat untuk persediaan pertumbuhan. Jadi kita lihat satu lagi. Nah ini teman-teman, ini juga kita tumbuhkan sehingga ada sedikit membesar di sini teman-teman. Nah ini juga membantu energi untuk menumbuhkan bat teman-teman. Jadi hal ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu ini teman-teman ya. Jadi walaupun ini kering, tapi nanti keringnya itu hanya sampai sini teman-teman. Nih di sini. Yang pangkal ini, yang gede ini tetap masih basah. Nah inilah persediaan untuk energi untuk memecahkan bat ini teman-teman ya. Jadi fungsi sulur itu tidak hanya untuk memegang ya teman-teman. Nih semua kita lakukan, sulurnya masih ada ya teman-teman. Inilah yang awal-awal kita lakukan, jadi masih ada besar ini teman-teman ya. Inilah yang membantu sekali untuk memecahkan bat yang kering. Saya pernah mencoba bagaimana kalau sulurnya tidak ada, ternyata ya agak sulit. Oke teman-teman, terima kasih untuk update hari ini. Agak panjang videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula yang bersemangat menanam anggur. Dan salam hormat untuk para pensiunan yang sedang menganggur.